Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ajrin Karim. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan penggunaan aplikasi SPSS versi 25 dalam uji beda metode atau media pengajaran dan uji efektif dengan engine pretest dan posttest di kelas eksperimen. Untuk melakukan uji beda tersebut, kita siapkan terlebih dahulu data, nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Pada kasus ini kita menggunakan media augmented reality. Nah, dengan rumusan masalah, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media AR atau augmented reality untuk pembelajaran biologi? Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Sedangkan hipotesa alternatifnya adalah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Untuk melakukan uji beda tersebut, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah melakukan uji normalitas nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Dan kita dapatkan hasil dari uji normalitas tersebut sebagaimana di dalam tabel ini. Nah, terdapat hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen dan posttest kelas eksperimen. Sehingga interpretasi data pada tabel tersebut adalah diperoleh hasil uji normalitas pretest kelas eksperimen dengan nilai signifikansi p-value 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka data nilai pretest kelas eksperimen dengan menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal. Berikutnya diperoleh hasil uji normalitas posttest kelas eksperimen dengan nilai signifikansi p-value 0,018 atau lebih kecil dari 0,05, maka data nilai posttest kelas eksperimen dengan menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji beda pretest dan posttest kelas eksperimen menggunakan uji statistik non-parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik non-parametrik yang sesuai adalah uji Wilcoxon. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan uji Wilcoxon untuk menentukan uji beda pretest dan posttest kelas eksperimen. Untuk menjawab rumusan masalah, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Sebelum itu kita pahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji Wilcoxon, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan, pretest dan posttest kelas kontrol. Kelas eksperimen maksudnya pada kasus ini. Yang kedua, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya data berskala ordinal atau interval, jelas ya. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal, jelas. Yang terakhir, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji per sampel test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke, begitu langsung saja kita lakukan uji statistik menggunakan SPSS, yaitu uji Wilcoxon untuk data pretest dan posttest kelas eksperimen. Di sini sudah kita siapkan halaman
input SPSS. Untuk kolom nama kita klikkan di sini, kita ketikkan pre, dan yang kedua post. Untuk desimalnya kita nolkan karena data kita tidak memiliki data desimal di belakang koma. Untuk label pada baris pertama kita ketikkan pretest kelas eksperimen, dan untuk baris kedua adalah post test kelas eksperimen. Nah, untuk laman variable view sudah siap. Sekarang kita masuk ke laman data view untuk menginputkan nilai pretest dan post-test kelas eksperimen. Kita ke data Excel, kita blok nilai pretest dan post-test kelas eksperimen, Ctrl C, kita ke laman SPSS-nya, kita Ctrl V atau pastekan nilai semuanya sebanyak 30 nilai dengan 30 responden siswa yang menjawab pretest dan post-test di kelas eksperimen ini. Selanjutnya langsung saja kita analisis dengan mengklik Analyze. Setelah itu Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan kita klik to Related Sample. Untuk kolom test pairs, kita klik pretest kelas eksperimen untuk dimasukkan variabel pertama, dan post-test kelas eksperimen untuk menjadi variabel kedua. Pastikan klik Wilcoxon, namun ini sudah default, tidak perlu diklik kembali. Jadi kita tinggal OK. Baik, mari kita baca data hasil uji Wilcoxon ini. Sini terdapat tabel rank. Nah, untuk tabel rank ini kita interpretasikan bahwa pada tabel negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar biologi untuk pretest dan post-test pada kolom N, yang artinya jumlah siswa yang mengalami penurunan, nilai post-test lebih rendah daripada nilai pretest adalah sebanyak 8 orang. Pada kolom N ini ada 8E, berarti ada 8 orang siswa yang mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada kolom min rank menunjukkan nilai rata-rata penurunan untuk 8 orang siswa tersebut adalah 16,69. Sedangkan kolom sum of rank menunjukkan nilai penurunan secara keseluruhan adalah 133,50. Nah, pada tabel positive range atau selisih positif antara hasil belajar biologi untuk pretest dan post-test, di sini terdapat 21 data positif, yang artinya terdapat 21 orang siswa memperoleh nilai post-test lebih besar atau lebih tinggi daripada nilai pretest. Sedangkan di min rank-nya, rata-rata peningkatan nilai tersebut adalah 14,36. Dengan total keseluruhan peningkatan nilai adalah 301,50. Dan untuk tabel TICE atau kesamaan nilai pretest dan post-test, di sini nilai TICE adalah 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat satu orang siswa yang memiliki nilai yang sama antara pretest dan post-testnya. Untuk dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka HO diterima atau HA ditolak. Yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Nah, sekarang kita langsung ke pengambilan keputusan. Berdasarkan output tabel tes statistik di sini,
kita bisa melihat bahwa nilai dari asim signifikan to tail adalah 0,069. Nah, mari kita interpretasikan nilai signifikansi 0,069 ini. Berdasarkan output test statistik diketahui asimsik to tail bernilai 0,069 karena nilai 0,069 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima atau HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi. Demikian hasil uji Wilcoxon untuk eh, uji statistik non-parametrik dalam uji beda metode atau media pembelajaran pretest dan posttest di kelas eksperimen menggunakan media augmented reality pada pembelajaran biologi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji efektivitas dengan endgame kelas eksperimen. Adapun konsep dasar uji endgame score ini adalah yang pertama, normalized gain atau endgame score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group, pretest, posttest design, maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji endgame score digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media augmented reality dalam pembelajaran biologi di kelas eksperimen. Yang kedua, Game score adalah selisih antara nilai post-test dan pre-test kelas eksperimen dengan media augmented reality dalam pembelajaran biologi. Dan yang ketiga, dalam penelitian one group pre-test post-test design, eksperimen design, uji endgame score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pre-test dengan post-test kelas eksperimen dengan media augmented reality melalui uji sample pre-test. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan uji beda nilai pretest dan proses di kelas eksperimen dengan menggunakan uji Wilcoxon karena data sebelumnya pada uji normalitas tidak berdistribusi normal. Dalam dalam hasil dalam hasil uji beda tersebut kita mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media augmented reality untuk pembelajaran biologi di kelas eksperimen. Nah, saat ini kita akan melakukan uji aktivitas uji aktivitas dengan engine di kelas eksperimen yang syarat dasarnya adalah harus ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan posttest. Nah, untuk itu kita melakukan uji coba ini dengan seolah-olah hasil dari uji sebelumnya, uji beda sebelumnya, kita mendapatkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dengan posttest di kelas eksperimen. Adapun rumus menghitung n-gain score pada kelas eksperimen dengan media augmented reality adalah nilai n-gain sama dengan skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal yang dikurangi skor pretest. Dengan keterangan, skor ideal adalah nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh, yaitu nilai 100. Adapun kategori perolehan nilai n-gain score nantinya akan kita interpretasikan berdasarkan dua tabel ini. Namun pada kesempatan ini kita akan mengacu pada tabel yang kedua, yaitu nilai n-gain yang sudah kita ubah menjadi nilai persen ya, di mana ada 4 kategori nilai yang mana tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, dan efektif. Berikutnya kita lanjut saja pada pengolahan nilai pretest dan posttest pada engine score. Kita sediakan laman SPSS di sini dan kita sediakan juga laman Excel yang berupa nilai pretest dan posttest, kelas eksperimen. Baik, kita lanjut ke laman variable view. Kita ketikkan di sini adalah kelompok, di sini pre, dan yang baris ketiga adalah cost. Untuk desimalnya kita nolkan karena data kita bulat, tidak ada nol di belakang koma. Berikutnya label kita masukkan kode kelas, di mana di sini kita
Berikan saja kode kelas 1 itu untuk kelas eksperimen. Nah, kalau misalnya kita langsung mengolah uji engine-nya dua data, kelas eksperimen dan kelas kontrol, kita tinggal label satu untuk kelas eksperimen dan dua untuk kelas kontrol. Kita add, oke. Berikutnya kita ketikkan pretest untuk kelas eksperimen. Dan baris kedua, baris ketiganya adalah post test kelas eksperimen. Eksperimen. Nah, pada kolom measure-nya kita rubah di sini nominal dan berikutnya adalah scale. Langsung saja kita masuk ke data view. Kita kopikan data yang sudah kita miliki di halaman Excel tadi, data pretest dan post test untuk kelas eksperimen. Ctrl C dan kita masuk ke halaman SPSS-nya, Ctrl V. Nah, data sudah tercopy, ya, data pretest dan post test di kelas eksperimen dengan kode kelasnya tadi adalah 1. Oke, kita lanjut ke untuk mencari skor post test dikurang skor pretest. Kita klik transform, compute variable. Di sini adalah post dikurang nilai pretest. Setelah itu kita klik post test, masukkan eh, tik simbol minus dan kita masukkan pretest. Kita tekan OK. Nah, kita abaikan eh, outputnya. Kita sudah dapat nilai post test yang dikurang nilai pretest. Berikutnya kita lanjut ke skor ideal yang dikurangi skor pretest. Kita klik transform lagi, compute variable. Di sini skor idealnya adalah 100. Kurang skor pretest. Ya. Berikutnya kita hapus yang sudah kita lakukan sebelumnya. Skor ideal adalah 100 dikurang simbol minus nilai pretest. Kita masukkan, tekan OK. Oke, kita abaikan outputnya. Berikutnya kita mencari nilai engine. Nah, dengan mengklik compute variable, kita ketikkan di target variable adalah engine score. Ya, berikutnya untuk mendapatkan engine score adalah skor post test yang sudah dikurangi skor pretest. Ya, ini kita masukkan. Terus kita simbol bagi, yaitu skor ideal dikurang skor pretest. Kita masukkan, tekan OK. Abaikan output. Berikutnya kita akan menjadikan nilai engine score ini dalam bentuk persen. Yaitu dengan cara transform compute variable. Kita rubah di sini, target variabelnya yaitu engine persen. Nah, untuk mencari engine persen ini, kita tinggal masukkan engine score dikali 100. Tekan OK. Abaikan output. Nah, kita sudah mendapatkan engine persennya. Selanjutnya kita akan melakukan analisa nilai engine ini untuk mengetahui efektivitas pretest dan post testnya. Kita akan analyze, descriptive statistic, explore. Untuk engine persennya kita masukkan ke dependent list, kode kelasnya kita masukkan ke factor list. Berikutnya kita tekan OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari uji engine-nya di kelas eksperimen. Nah, di mana kita dapatkan nilai rata-rata yang dimiliki adalah minus 12,1469 dengan nilai minimal minus 330,00 dan maksimumnya adalah 100,00. Baik, saya sudah juga persiapkan hasil dari olahan tadi pada halaman penjelasan. Nah, ini data yang sudah kita miliki.
Nah, dari data ini kita bisa interpretasikan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan uji Engine Score tersebut, menunjukkan bahwa nilai rata-rata Engine Score untuk kelas eksperimen media augmented reality adalah sebesar minus 12,1469, artinya nilai di bawah 0%. Di mana termasuk dalam kategori tidak efektif dengan nilai Engine Score minimal minus 330 atau di bawah 0% dan maksimal 100%. Dari mana kita mengetahui kategori tidak efektif ini? Dari tabel yang kita bahas sebelumnya, yaitu jika nilai di bawah 40 berarti masuk kategori tidak efektif. Nah, kita ketahui tadi bahwa nilai dari Endgame skornya adalah minus 330 atau di bawah 0% berarti tidak efektif. Dan yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media augmented reality di kelas eksperimen tidaklah efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Demikian apa yang dapat disajikan pada hari ini dalam hal uji beda nilai pre-test dan post-test di kelas eksperimen, dan kita lanjutkan dengan uji engine score untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran. Pada kesempatan itu, kesempatan ini adalah media pembelajaran augmented reality dalam pembelajaran biologi. Jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.